Museum Nasional Indonesia sebagai museum kebanggaan bangsa Indonesia yang telah berusia ratusan tahun adalah bukti adiluhur budaya dan sejarah peradaban bangsa. Museum Nasional juga merupakan landmark penting ibu kota negara. 20 April 1778 menandai cikal bakal berdirinya Museum Nasional Indonesia bermula dengan didirikannya Batavia Genootschap oleh sekelompok intelektual Belanda. Pasca kemerdekaan, lembaga ini mengalami beberapa kali perubahan, pergantian nama, hingga akhirnya menjadi sebuah museum yang bernama Museum Nasional Indonesia hingga saat ini. Gedung Museum Nasional Indonesia memiliki 4 lantai, diantaranya lantai pertama berisikan tentang manusia dan lingkungan, lantai kedua berisi tentang koleksi budaya dan materi pengetahuan umat manusia, khususnya manusia Indonesia, serta teknologi terapan. Lantai ketiga berisi tentang organisasi sosial, dan lantai terakhir, lantai 4, berisi tentang koleksi emas dan keramik asing. Museum Nasional Indonesia terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dan termasuk ke dalam museum berjenis ilmu pengetahuan. Koleksi Museum Nasional Indonesia berjumlah 190.000 koleksi, terdiri dari 7 koleksi yaitu prasejarah, sejarah, keramik, arkeologi, geografi, etnografi, numismatik, dan heraldik. Setelah kami mewawancarai Kurator Museum Nasional Indonesia yang bernama Justin Stefani yang bergabung menjadi Kurator Nasional Indonesia pada tahun 2022 berlatar pendidikan program studi arkeologi dari Universitas Gadjah Mada. Kami dapat mengetahui motivasi beliau menjadi kurator museum. Jadi pada awalnya beliau memiliki kesukaan terhadap sejarah serta memiliki kesukaan terhadap hal yang linear terhadap terbelakang pendidikannya yaitu arkeologi. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa sejarah adalah hal yang unik dan menyenangkan untuk diteliti. Kurator sendiri memiliki kapasitas dan kemampuan mengelola koleksi museum yang menjadi bagian besar dari kerangka museum. Dari setiap tahap masuknya hingga dipamerkannya sebuah koleksi, kurator memiliki relevansi dalam hal itu. Kemudian kami juga dapat mengetahui tantangan sang kurator museum menurut Kurator Museum Nasional Indonesia yaitu Kak Justin. Jadi menurut beliau tantangannya adalah yang pertama pemilihan koleksi yang seringkali berubah seiring perkembangan visi misi yang ingin disampaikan kepada publik. Dan yang kedua yaitu menginterpretasikan kembali dari berbagai sudut pandang yang kontekstual dan relevan seiring perkembangan zaman serta bisa diterima oleh masyarakat. Proses pemilihan koleksi Museum Nasional Indonesia oleh sang kurator. Menurut kurator Kayustin diantaranya, pertama, pemilihan koleksi melalui pencarian maupun inventarisasi koleksi hibah. Dua, proses kurasi koleksi, kajian, serta riset. Tiga, penyusunan perangkat kerja. Empat, membuat proposal pengajuan pengadaan koleksi. Lima, penggolongan kategorisasi koleksi. 6. Pembuatan label dan storyline dan memahami kelebihan dan kekurangan koleksi itu sendiri. 7. Pengkajian kembali oleh konservator layak tidaknya koleksi tersebut dipamerkan kepada publik. 8. Melakukan tata pamer atau layout koleksi dalam memvisualisasikan koleksi tersebut. Terakhir, 9. Setelah dipamerkan, kurator memberikan bantuan terhadap edukator dalam memberikan edukasi terhadap pengunjung atau masyarakat. Lanjut, kemudian terkait program pengembangan museum dalam meningkatkan daya tarik masyarakat di Museum Nasional Indonesia adalah pertama, pameran dengan tata pamer dan pemilihan yang lebih relevan seiring perkembangan zaman sehingga dapat diterima oleh masyarakat saat ini. Kemudian pengembangan dan pengupgradean media sosial seperti Instagram, TikTok dalam bentuk strategi komunikasi baik antara pihak museum dan masyarakat sekitar atau masyarakat Indonesia. Terakhir, mengandalkan teknologi seperti video mapping 360 derajat yang sudah diterapkan di Museum Nasional Indonesia sehingga museum lebih tertarik, menarik dan tidak kuno. Kemudian ada virtual reality atau VR dan teknologi-teknologi lainnya yang sangat diminati baik di kalangan remaja, anak-anak, maupun orang dewasa. Adalah upaya untuk memastikan bahwa informasi dalam sebuah koleksi akurat dan informatif. Untuk memastikan bahwa informasi dalam sebuah koleksi akurat dan informatif, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan menurut kurator Kak Justin.
Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama adalah proses kajian, yaitu untuk memvalidasi riset di lapangan. Yang kedua adalah memiliki data inventarisasi dari Belanda, mengkaji ulang dalam proses penyusunan informasi pengumpulan data sekunder dan primer, dan pengumpulan narasumber sehingga menjadi relevan dan akurat. Untuk yang selanjutnya adalah daya ukur keberhasilan sang kurator dalam menjalankan tugas. Daya ukur keberhasilan seorang kurator dalam menjalankan tugasnya merujuk pada berbagai indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai seberapa efektif dan efisien seorang kurator dalam mengelola, menyajikan, dan memelihara koleksi yang ada, baik itu dalam konteks museum, galeri seni, perpustakaan, atau institusi lainnya. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai daya ukur keberhasilan seorang kurator. Yang pertama adalah menyelesaikan program tahunan dengan baik, yang kedua adalah menyelesaikan inventarisasi koleksi sampai di tahap koleksi itu dipamerkan, dan yang terakhir adalah tingginya tingkat kepuasan publik dilihat dari data kuesioner atau riset langsung terjun ke lapangan. Dan yang terakhir adalah pesan sang kurator untuk seseorang yang ingin menjadi kurator. Asah pemahaman dan kepekaan membaca, menggali riset sesuatu sejarah yang menarik sehingga mengasah berpikir kritis kita. Selanjutnya, kami mewawancarai edukator Museum Nasional Indonesia yang bernama Pak Budi, berlatar pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah S1 dan S2 di Universitas Negeri Jakarta. Kami dapat mengetahui peran-peran edukator, yaitu yang pertama, mendidik dan menginformasikan tentang koleksi. Yang kedua, merancang program edukasi. Yang ketiga, mengintegrasikan metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pelatihan staf dan relawan. Kami juga dapat mengetahui tugas-tugas edukator, yaitu membuat materi pembelajaran seperti bahan bacaan. Yang kedua adalah memberikan tur terpadu, dan yang terakhir interaksi dengan pengunjung. Selanjutnya adalah perbedaan edukator dan pemandu museum. Edukator dan pemandu museum memiliki peran yang penting dalam konteks pendidikan dan penyampaian informasi di museum, tetapi keduanya memiliki fokus dan tanggung jawab yang berbeda. Berikut adalah perbedaannya. Yang pertama dalam peran, edukator bertanggung jawab pada proses edukasi di museum, sedangkan pemandu museum lebih berfokus pada pemandu pengunjung. Yang selanjutnya adalah dalam tugas. Edukator membuat materi pembelajaran yang menarik dan interaktif, sedangkan pemandu museum menyampaikan informasi yang mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah fungsi. Fungsi dari edukator museum yaitu menyampaikan pesan yang terkandung dalam benda koleksi di museum. Sementara pemandu museum itu berperan penting dalam memberikan informasi terkait sejarah mengenai benda koleksi yang ditampilkan di museum tersebut. Selanjutnya adalah tantangan seorang edukator. Yang pertama adalah kendala komunikasi. Edukator harus bisa menghadapi pengunjung dengan karakter dan wawasan yang berbeda. Misalnya, teguran yang disampaikan secara halus bisa dimaknai secara salah. Dan yang terakhir adalah menyambut pengunjung. Edukator harus menyambut pengunjung dengan baik karena pengunjung ingin berwisata dan menikmati waktu santai. Program Edukator Museum Nasional Indonesia menurut sang edukator Pak Budi ada sebagai salah satunya program tahunan, yaitu event perlombaan seperti cerdas cermat sejarah tingkat siswa maupun mahasiswa. Selain itu juga terdapat event anniversary pendirian museum sebagai bentuk upaya penampilan, pagelaran drama, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat program Public Museum Nasional Indonesia seperti workshop, pelatihan konservasi, dan restorasi museum, dan terdapat acara perlombaan disertai acara pagelaran seni, drama, maupun tari, serta budaya di hari-hari besar nasional dan ulang tahun museum. Kemudian, bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan pengunjung adalah menggunakan metode survei atau menggunakan kuesioner, sehingga koreksi dan saran baik dari pihak pengunjung maupun masyarakat ditampung untuk menjadi bahan evaluasi pihak museum dan menjadikan bahan tersebut sebagai pengembangan museum untuk tahun-tahun berikutnya.